Pemirsa, kebakaran terjadi di Gedung Glodok Plaza Rabu malam pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Ya, hingga kini pemirsa, kobaran api belum berhasil dipadamkan. Kebakaran hebat melanda Gedung Plaza Glodok, Jakarta Barat pada Rabu malam. Diketahui api membakar gedung pusat hiburan tersebut bermula dari lantai 7 yang merupakan sebuah tempat hiburan malam. Beberapa waktu berselang, api merambat ke lantai lainnya. Pada kejadian ini, 9 orang sempat terjebak di dalam gedung. Asap yang mengebul pekat membuat korban terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri dari lokasi. Petugas pun menggunakan Bronto Skylift untuk menyelamatkan para korban dari lokasi. Diketahui tidak ada korban terluka, namun korban yang terjebak mengalami syok berat sehingga harus dilakukan perawatan di rumah sakit setempat. Takut juga ini kata aku, makanya saya bisa turun begini, terima kasih deh. Itu apa dari lantai 9 langsung lari ke tertinggi itu untuk lantai berapa itu? Tahu lantai berapa? 9 atas. Itu sama berapa orang Pak? Berapa orang? 9 orang Pak. 9 orang yang ikut Bapak. Itu lari ke atas semua. Pak mungkin bisa dijelasin Pak proses lari, terus api dari mana, terus Bapak bisa sampai bertahan di atas? Ya apinya nggak tahu, itu apinya dari sebelah sono, waduh udah di atas lagi. Pasrah aja deh. Oh, turun udah nggak bisa Pak berarti? Udah ada api di bawahnya Pak ya? Iya nggak bisa. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun saat kejadian sejumlah ledakan terjadi hingga membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Bahkan satu unit mobil pemadam kebakaran juga terbakar akibat puing yang jatuh dari lantai yang terbakar. Dalam insiden ini, sedikitnya 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 petugas dikerahkan. 3 tim dikerahkan untuk memadamkan api dari dalam gedung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Maidasari di sana. Selamat pagi Ismalia, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah saat ini api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Yasmin, memang untuk kebakaran di Plaza Glodok sendiri sejak pukul 21.30 Rabu malam kemarin sampai saat ini masih belum bisa dipadamkan. Dan jika kita lihat untuk sampai saat ini sudah ada 8 jam waktunya api masih belum bisa dipadamkan. Dan di sini bisa kami perlihatkan kepada Anda untuk kondisi saat ini di sini. Asap hitam masih terus pekat mengepul dan sampai saat ini juga mobil-mobil pemadam kebakaran ini masih terus berjaga, dan di sini ada mobil pemadam kebakaran yang memang siap untuk menyemprotkan air untuk kembali memastikan bahwa sudah tidak ada api di dalam. Tadi kami sempat sedikit berbincang dengan salah satu petugas pemadam kebakaran. Kami bertanya apakah di dalam masih ada api yang masih menyala atau tidak. Mereka tidak bisa memastikan, namun mereka hanya bisa memastikan hingga saat ini masih terus menyemprotkan air ke lantai yang terbakar. Yasmin, Camar, dan juga pemirsa, hingga saat ini memang sudah ada lebih dari 30 unit mobil pemadam kebakaran karena memang kebakaran ini cukup besar. Bisa dibuktikan dalam waktu 8 jam masih belum bisa dipadamkan. Hingga saat ini masih ada titik-titik api yang masih menyala dikarenakan memang juga bahan-bahan yang berada di lantai tersebut ini bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan juga sudah ada 180 personel pemadam kebakaran yang diterjunkan dan mereka masih terus berjibaku untuk memadamkan api di Plaza Glodok ini. Dan juga untuk imbas dari kebakaran ini memang kami tidak melihat adanya kerusakan gedung-gedung di sekitar Plaza Glodok ini. Jadi hanya gedung di Plaza Glodok ini yang terbakar, tidak berimbas kepada gedung-gedung lainnya. Yasmin dan juga Camar. Ada pengamanan khusus yang dilakukan mengingat waktu sudah semakin pagi dan juga sudah semakin terang di mana masyarakat tentunya beraktivitas. Apakah ada penyekatan jalan ataupun juga
sterilisasi yang dilakukan agar masyarakat ini aman dan juga tidak melintas di sekitar gedung tersebut? Ya, Camar, untuk pengamanan di depan gedung Plaza Glodok ini memang dari malam ini tidak ada pengamanan atau tidak ada pengalihan jalan seperti itu. Namun memang para warga diminta untuk tidak melintasi di tempat kebakaran karena ini banyak sekali puing-puing atau banyak sekali kaca-kaca yang runtuh dan itu dikhawatirkan mengenai para pengendara atau masyarakat yang berjalan di sini. Dan untuk aktivitas masyarakat di sini kami belum melihat adanya masyarakat yang beraktivitas. Mungkin dikarenakan kebakaran hebat ini untuk sementara waktu gedung Plaza Glodok ini ditutup untuk sementara. Dan kami juga kami belum melihat adanya aktivitas masyarakat di sekitar gedung yang berjualan. Kami masih belum melihat adanya aktivitas dari masyarakat. Camar. Apakah ada korban jiwa akibat adanya kebakaran yang berlangsung malam hari tadi? Ya, Yasmin, untuk korban jiwa hingga saat ini diinformasikan tidak ada korban jiwa. Hanya saja tadi ada 9 pekerja yang memang mereka terjebak di dalam gedung yang terbakar. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan untuk titik api sendiri ini muncul di lantai 8, Yasmin. Dan ketika titik api atau asap ini muncul lalu terdapat titik api, ini para pekerja ini kaget dan mereka mau berlari ke bawah, namun api sudah menyambar ke lantai 7 sehingga mereka berusaha menyelamatkan diri ke lantai 9 atau rooftop. Dan mereka terjebak di situ dan tadi proses evakuasinya memakan waktu selama 1 jam dan mereka diselamatkan oleh mobil damkar yakni mobil Skylift. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda, Yasmin dan juga Camar, saat ini memang damkar masih terus menyemprotkan air di titik-titik api yang besar tadi, memastikan untuk tidak adanya api kembali yang memungkinkan untuk merambat ke tempat-tempat lain atau merambat ke lantai-lantai lainnya. Dan sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah lantai-lantai lainnya selain lantai 7, 8, 9 ini terdampak kebakaran tersebut, dan kami masih belum mendapatkan informasi penyebab dari kebakaran tersebut. Yasmin. Ya, Ismalia, kalau kita lihat tadi dari gambar yang tim Anda sajikan, bahwa fokusnya adalah untuk memadamkan di bagian atas ataupun juga rooftop yang kalau kita lihat semalam cukup berkobar paling luar biasa begitu ya. Nah, paling membara. Nah, lantas dari beberapa lantai yang sudah difokuskan untuk dipadamkan juga, apakah ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api? Ya, Camar, memang tadi di titik kami melaporkan ini merupakan titik api terbesar dan tadi memang juga sempat terjadi ledakan-ledakan dan begitu juga ada reruntuhan yang bahkan menimpa mobil damkar sehingga mobil damkar ini juga ikut terbakar. Dan untuk kesulitan sendiri, tadi kami menanyakan kepada suku dinas Gulkarmat yakni Bapak Syarifuddin, apa sih yang menjadi kesulitan untuk memadamkan api, karena memang di lantai yang tadi terbakar ini memang tempat karaoke yang di situ ada banyak bahan-bahan bangunan atau barang-barang yang mudah terbakar, sehingga tadi dari damkar sendiri ini melakukan antisipasi. Jadi ada yang petugas damkar yang memadamkan dari dalam, ada sekitar 20 orang, dan juga dipadamkan dari luar. Camar. Oke, baik. Ismalia, melihat kepada situasi dan kondisi Anda di belakang, bahwasanya masih ada sejumlah petugas damkar yang bertahan dan juga standby. Apakah sekali lagi ada penambahan personil yang dilakukan untuk memadamkan api lebih cepat lagi? Karena ini kalau kita lihat dari pukul 9 atau pukul 10 malam tadi sampai dengan saat ini, artinya sudah hampir lebih dari 10 jam begitu, api masih terus bertahan.
Ya, Camar, untuk penambahan unit atau penambahan personil memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun memang yang kami dapatkan informasi terakhir ada penambahan unit dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Ini sekitar 36 total, ada 36 mobil unit pemadam kebakaran, 180 personel. Dan jika dilihat dari pola para petugas pemadam kebakaran, ini mereka bergantian. Jadi ada yang istirahat lalu mereka kembali melakukan aktivitas atau memadamkan api, dan sisanya yang tadinya memadamkan api ini beristirahat. Jadi bergantian seperti itu, Camar. Jelaskan situasi di sekitaran Anda, apakah ada banyak warga yang turut serta melihat proses pemadaman atau seperti apa di sana? Ya, untuk para masyarakat, tadi kami sudah sampaikan, kami masih belum melihat aktivitas masyarakat di sini karena memang tadi masyarakat bertahan di tempat kejadian kebakaran ini tadi hingga pukul 1 malam. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing karena memang tadi sekitar pukul dini hari tadi api cukup besar atau mungkin sangat besar dan sering terjadi ledakan-ledakan dan puing-puing yang berjatuhan semakin banyak sehingga para masyarakat dihimbau untuk pulang ke rumahnya. Dan hingga saat ini kami masih belum melihat aktivitas dari masyarakat. Kami hanya melihat petugas-petugas dari Damkar, petugas dari PMI yang masih terus bertahan dan masih terus berjuang untuk memadamkan api kebakaran di Plaza Glodok ini. Yasmin. Ya, Ismalia, masyarakat ini juga bertanya-tanya berkaitan dengan penyebab dari kebakaran ini yang juga cukup dahsyat begitu. Lantas bisakah Anda ulas kembali apa sebetulnya dugaan sementara mengapa kebakaran ini terjadi dan seperti yang Anda sampaikan tadi ini berasal dari lantai mana? Silakan, Ismalia. Ya, Camar, memang untuk penyebab kebakaran pastinya ini memang kami belum mendapatkan informasi dan memang dari pihak petugas damkar pun masih belum bisa memastikan dari mana asal api berasal. Namun dari pengakuan salah satu korban yang tadi berhasil dievakuasi, mereka hanya melihat asap yang mengepul lalu tiba-tiba ada api yang menyambar. Dan setelah itu mereka berusaha menyelamatkan diri, mereka turun ke lantai 7 dan tadi memang untuk api sendiri atau api pertama kali muncul ada di lantai 8, mereka berusaha turun ke lantai 7 namun di lantai 7 api sudah berkobar dan setelah itu mereka pada akhirnya menyelamatkan diri ke lantai 9 ke rooftop dan mereka terjebak hingga 1 jam lamanya. Sampai saat ini kami juga masih belum bisa mendapatkan dugaan apakah yang menjadi penyebab kebakaran hebat tersebut. Namun jika dilihat dari ledakan-ledakan tadi yang memang kami saksikan sejak dini hari tadi, ini memang banyak bisa dianalisis atau bisa ditafsirkan bahwa banyak bahan-bahan seperti kaleng atau mungkin seperti plastik ini yang memang bahan-bahan mudah terbakar yang menyebabkan api semakin besar. Camar. Anda sampaikan dan kami tentunya di sini masih akan terus memantau bagaimana perkembangan di sana dari informasi yang Anda sampaikan bersama dengan tim dan mudah-mudahan kebakaran bisa cepat dipadamkan. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati, Ismalia. Terima kasih.